Shalom rekan-rekan Taruna, seperti biasa kita akan ibadah persekutuan Taruna. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, hari ini kami hadir di hadapan-Mu Tuhan untuk berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sampai pada saat hari ini kami masih bisa beribadah dan juga Engkau memberikan kesehatan pada kami di tengah pandemi corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan semuanya ini akan cepat selesai dan kami bisa bertemu kembali di gereja dan beribadah dan juga memuji nama-Mu secara langsung. Kiranya Kau sertai kami Tuhan yang pada hari ini akan ibadah. Datanglah dan hadir di tengah-tengah kami, ketuklah pintu hati kami agar kami bisa memahami setiap firman-Mu yang Engkau berikan pada kami melalui Alkitab ini. Kiranya Kau sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan Taruna, bacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Saya akan memberikan waktu untuk rekan-rekan Taruna membuka Alkitabnya masing-masing. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hikmat. Apa teman-teman sudah tahu apa itu hikmat atau masih asing dengan kata-kata hikmat itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu memiliki arti kebijakan atau kearifan atau kesaktian. Yang bisa kita simpulkan, hikmat itu kebijaksanaan untuk mengambil sebuah keputusan. Pertama, yang mau saya kasih tahu, apakah teman-teman ini tahu hikmat ini bisa kita peroleh dari mana? Kita bisa lihat di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, kita bisa memperoleh hikmat itu sendiri dari Tuhan ketika kita memintanya kepada Tuhan. Seperti yang terdapat di Yakobus 1 ayat 5 ini, sudah jelas bahwa hikmat ini kita bisa peroleh dari Tuhan. Sama seperti Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan. Dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta harta, umur yang panjang, bahkan jabatan dia nggak minta. Bahkan mungkin kalau kita manusia egois,
Daripada minta hikmat, saya lebih mending minta jabatan, umur yang panjang, mungkin awet muda. Tapi di sini Salomo justru meminta hikmat, karena itu sulit didapat. Tidak sama seperti hikmat dunia akan mengecewakan, tapi kalau hikmat dari Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan dan juga berkat. Di sini bisa kita lihat dari 2 Tawarik 1 ayat 11 sampai 12 membuktikan bahwa Salomo meminta hikmat. Di sini 2 Tawarik 1 ayat 11 sampai 12, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ketika kita yakin, sama seperti Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita secara cuma-cuma. Bahkan di sini Tuhan mengatakan Tuhan memberikan kekayaan juga, harta benda dan kemuliaan bagi Salomo. Itu merupakan suatu berkat tambahan untuk Salomo, karena Salomo sudah meminta hikmat kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Nah, kita bisa mencontoh Salomo ketika kita kurang berhikmat. Mintalah kepada Tuhan, tidak memakai akal diri sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hikmat agar aku bisa mengambil keputusan. Mungkin teman-teman sedang memiliki pergumulan, bingung harus memilih yang mana antara A dan B, keputusan apa yang teman-teman harus ambil dalam bidang pendidikan, mungkin dalam kehidupan keluarga, keseharian, dan masih banyak lagi. Yang Tuhan minta cuma satu, mintalah kepada Tuhan. Setelah itu, ketika kita sudah menerima hikmat, kita jangan menolak didikannya. Seperti yang terdapat di Amsal 3 ayat yang 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terkadang ketika kita sudah menerima hikmat dari Tuhan, kita justru malas menerima didikannya agar kita berkembang. Makanya di sini di ayat 11 Tuhan mau mengingatkan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Terkadang kita sebagai teruna, bahkan saya sebagai pelayan PT, pada saat dididik dalam kebenaran, kita terkadang bosan, merasa jenuh, sehingga kita cenderung menolak dan memandang rendah didikan yang benar dan mengambil sikap yang menentang kebenaran. Kadang kita udah bosen mendapat didikan Tuhan, merasa kita kan udah besar, bisa memiliki keputusan sendiri. Kalau kita mikir baik-baik, gak usah menerima didikan Tuhan lagi, buat apa? Kok hidup lurus-lurus aja, bosen lagi. Kadang kita berpikir seperti itu. Ketika kita sudah tahu kebenarannya, didikan Tuhan ini baik loh, ajaran Tuhan ini baik loh, tapi kadang kita masih mengesampingkannya karena alasan bosan itu. Dan di ayat 12 ini menjelaskan alasan mengapa kita jangan menolak didikan dan gak boleh bosan, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Di sini kita lihat di ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan mau mendidik kita. Jadi janganlah kita menolak didikan Tuhan. Walaupun terkadang kita bosan, lelah, jenuh,
atau karena diledek sama teman-teman, ih ngapain sih lu taat-taat banget, ngapain sih lu selalu berada di jalannya Tuhan, selalu mendengarkan kata Alkitab, kuno banget deh, lu udah gede, udah SMA gitu misalnya. Jangan teman-teman, biarin kata orang itu apa, tetaplah teman-teman berhikmat dalam jalan Tuhan, tetap berhikmat karena Tuhan telah memberikan itu. Jangan kita bosan. Tidak ada alasan untuk menolak didikan Tuhan, karena Tuhan sudah memberitahu jangan pernah bosan dan jangan pernah menolak didikan Tuhan. Setelah kita mau dididik, jadi setelah kita menerima, jadi jangan mau menerima aja tapi kita nggak mau dididik. Kadang kita udah menerima tapi kita nggak mau dididik untuk menjadi terang Tuhan. Mau enaknya aja ya udah, yang penting kita udah menerima hikmat Tuhan, selanjutnya nggak usah dididik deh Tuhan, aku males. Jangan, karena kita sudah mendapatkan hikmat Tuhan ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Di sini aja di ayat 13 sudah dibilang, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ketika kita sudah meminta hikmat kepada Tuhan, terus kita menerimanya, juga kita tidak bosan menerima didikan Tuhan, ini akan menuntun kita kepada kebahagiaan, dan kita akan diberkati dan menikmati berkat dari Tuhan. Mungkin kebahagiaannya tidak langsung secara materi dan lain sebagainya, tapi ada kebahagiaan tersendiri yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Nanti teman-teman sendiri akan merasakannya. Tapi di sini mau dikatakan berkat bukan tujuan utama kita, karena kita sudah menerapkan didikan Tuhan, bukan karena aku mau deh dididik Tuhan biar kita dapat berkat. Jangan seperti itu. Yang benar adalah kita menerapkan didikan Tuhan karena itu sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup. Karena kita orang Kristen, itu menjadi pedoman kita dan penuntun kita di dalam hidup agar kita tetap di jalurnya Tuhan. Maka berkat Tuhan akan mengikuti, seperti yang mungkin Salomo dapatkan, kekayaan, kemuliaan, dan lain sebagainya, dan kita itu juga akan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Entah wujudnya apa, tapi Tuhan akan memberikan itu kepada kita semua. Makanya di sini yang terpenting adalah kita menerima hikmatnya itu dan memintanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang pertama, jangan hikmat dunia, tapi hikmat dari Tuhan. Yang kedua, kita jangan bosan untuk dididik oleh Tuhan. Setelah itu, yang pasti adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita sudah meminta hikmat, menerima hikmat itu dari Tuhan, dan kita mau dididik oleh Tuhan. Maka kita akan diberikan kebahagiaan oleh Tuhan, diberikan berkat dari Tuhan. Setelah kita mendapatkan berkat juga, jangan kita keep sendiri. Jangan ya udah buat kita aja nih berkatnya, tapi bagikan kepada sesama kita, karena itulah yang Tuhan mau. Sekian renungan kita pada hari ini. Mari kita doa penutup. Tuhan, kami hadir kepadamu Tuhan untuk berterima kasih atas renungan pada hari ini yang boleh kami baca dari Amsal 3 ini. Tuhan berkati agar kami beroleh hikmat hanya daripadamu saja Tuhan, dan jangan biarkan kami bosan mendengarkan ajaran dan didikan dari-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, didikan ini baik untuk pedoman hidup kami, dan berkati kami agar selalu menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Sertai kami Tuhan untuk lebih mengerti lagi maksud dari firman-Mu ini. Berkati adik-adik taruna agar bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan di masa remaja mereka ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan hikmat bagi mereka untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Berkati studi mereka di tengah
pandemi corona ini. Kami yakin Tuhan, kami tahu mereka mungkin bosan harus belajar di rumah tanpa bertemu dengan teman-temannya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya ini akan cepat berlalu dan kami bisa bertemu dan saling berkumpul kembali. Tuhan sertai juga mereka dalam hidup mereka di keluarga, dalam hubungan sama adik dan kakak, agar mereka hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Tuhan sertai juga mereka dalam hobinya, cita-citanya, ya, biar yang terbaik yang boleh terjadi Tuhan. Walaupun kamu tidak mudah mengikutmu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ada rencana indah di balik semua ini. Kami juga mau berdoa, kiranya Kau sertai gereja kami, Gereja Sola Gracia ini Tuhan. Kiranya Kau sertai tutup bungkus Gereja Sola Gracia, berkati para majelis, pendeta, dan juga jemaat-jemaatnya. Tuhan berkati, walaupun kami tidak bisa beribadah secara langsung, berkati agar iman kami selalu bertumbuh, karena tidak ada yang bisa menghentikan kami untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Kiranya Kau sertai kami agar kami tetap berkomitmen untuk selalu mengucap syukur dan beribadah hanya kepadamu. Hilangkan rasa malas kami, hilangkan rasa cemas kami. Berkati agar kami selalu mendekatkan hati kepadamu. Jangan biarkan kami jauh darimu ya Tuhan. Kiranya Kau sertai juga untuk orang-orang di luar sana, apapun keadaan mereka, Kau bimbing sertai. Tuhan berkati orang-orang sakit juga yang ada di luar sana, mungkin rekan taruna kami atau kakak layan kami yang sedang sakit. Kiranya Kau sertai Tuhan, Kau jamah mereka. Tuhan berkati setiap makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi itu bisa menjadi sumber kehidupan melalui-Mu Tuhan, menjadi sumber kesembuhan. Kiranya Kau sertai mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau menyertai selalu dalam penyertaan-Mu. Masih banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahui isi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.